Ya, lo kembali dengan KTO di sini. Sekarang kita akan sama-sama meresearch ya, seperti yang di live streaming sebelumnya yang kalian mungkin sudah join ngobrol-ngobrol KTO tentang chord manis. Di sini juga ada Galena Gamma, di sini juga ada Galena Beta, di sini juga ada Galena Alpha itu yang kalau misalnya kalian mau beli gitar Alsolid. Sekarang kita akan ngomong-ngomong soal yang namanya chord manis. Seperti yang kalian sudah cari di internet atau di YouTube sana. Sebenarnya banyak sekali tutorial gitar yang mengatakan chord manis, chord manis, chord manis. Namun sebenarnya chord manis itu apa sih? Apakah chord dikasih gula? Apakah kunci gitar dikasih gula? Apakah kunci gitar dikasih air gula? Apakah kunci gitar dikasih seperti teh terus dikasih gula? Mari kita jawab sama-sama. Kita akan melihat ya, di sini KTO sudah membuka beberapa tab di monitor KTO. Kita akan riset mengenai chord manis itu sebenarnya apa sih? Apakah itu adalah sebuah chord yang benar-benar manis? Atau ya cuman istilah doang? Atau sebenarnya ada teorinya gitu? Nah, sekarang kita akan sama-sama meresearch sebenarnya chord manis itu apa sih? Nah, kalau kita searching di Google, nih kita buka ya di Google-nya, ada halangan sedikit. Nah, itu ada benda lewat. Nah, kalau kita cari di Google, di internet, chord manis itu nggak ada. Maksudnya nggak ada istilah tentang chord manis. Biasanya kalau kita contohnya contohnya nih, bare chord. Nah, itu langsung ada istilahnya. Tuh, kayak gini. Bare chord adalah bla 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 gitu. Tapi kalau kita cari chord manis itu nggak ada sama sekali pengertiannya. Itu apa ya? Jadi kalau kita lihat di Google ya, kita search atau mungkin di platform yang lain itu nggak ada. Yang adanya itu terlalu manis ya, dari slang. Jadi chord manis itu sebenarnya apa? Apa cuman bikinan orang doang atau cuman bikin gitaris doang gitu? Oh, disebut itu chord manis? Enggak. Jadi kalau kita lihat justru yang menyebutkan chord manis di YouTube itu di sini ya. Ini KTO cari chord manis dari yang paling awal ini udah nggak ada results lagi. Berarti ini udah 8 tahun yang lalu. Ini terlalu manis. Kapan munculnya itu istilah chord manis di dunia per-YouTubean? Ingat ya, KTO ngomong di dunia per-YouTubean. Kalau misalkan di dunia cover atau mungkin di dunia yang udah lama-lama itu mungkin ada ya, nggak tahu. Pokoknya kita bahasnya di YouTube aja. Nah, ternyata ini itu dari channel yang namanya Mas Paul Partohap. Dari mata chordnya itu dari mata jazz ya, bukan chord jazz, ini dari mata penyanyi jazz. Cara main chord manis. Jadi dia mungkin yang mengungkapkan chord manis itu apa di dunia per-YouTubean. Jadi ini namanya Paul Partohap. Kita lihat aja ya channelnya, di sini udah ada channelnya. Paul Partohap, jadi sekarang ini udah 101.000 subscriber dan ya dulu 2 bulan yang lalu aktif cover-cover dan segala macem. Dan kita lihat ini dia tadi tahun berapa? 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu mana tuh chord manisnya? Mana. Dari mata jazz cover. Terus chord manisnya mana? Dari mata main jazz covernya sama chord manisnya mana? Ini ya. Dari mata jazz cara main chord manis. Kalau kita lihat videonya ini ada. Lemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Nah, jadi kalau ini biar nggak kena copyright aja. Kalau misalnya kalian lihat, perhatikan chordnya. Memang sebenarnya lagunya itu chordnya jazzy ya. Cuman ini dia ada D minor 7, D minor 7, D minor 7. Kalau dia di sini ya G72 4 mungkin ini seharusnya lihat itu ya. Tuh C minor 9. Tuh ditambah-tambahin gitu ya, F7 flat 9 gitu. Jadi kalau kita lihat dia yang mungkin sekali lagi mungkin mengungkapkan chord manis itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat chord manisnya itu ya kalau misalkan KTO main secara flat aja sesuai dengan lagunya, mungkin pertama-tama itu cuma D minor 7, nggak ada tadi flat 9, terus tadi ada C minor 9 gitu. Mungkin cukup pakai C minor 7 juga nggak apa-apa. Oke, nah ini dari mata jazz. Jadi kita udah tahu nih asal-usul dunia per-YouTubean chord manis itu dari mana? Dari Paul Partohap ya, Mas Paul. Sekarang
dia lagi aktif, nggak cover. Nah, lalu kalau kita lihat lagi, chord manis itu nggak ada lagi tuh, nggak ada yang singgung-singgung lagi tuh. Chord manis adanya terlalu manis, dan sampai kapan lagi itu ini juga terlalu manis. Sampai kapan muncul namanya chord manis lagi nih, Kateos? Fine aja ya. Chord manis. Kita search. Oke, dia menolak untuk ke atas lagi. Sini coba Kateo di sini. Oke. Chord manis, mana chord manisnya? Oke, di sini ada Bang Jabrek, ada Christian Fernando 11 bulan yang lalu lah. Tapi sepertinya bukan di sana. Ini kita harus di sini. Mana chord manisnya? Oke, nah chord manis di bibir memutar kata isi mencari alasan chord. Ini kayaknya bukan. Chord miring. Nah, dari Mas Teguh MC, dia mengangkat lagi namanya chord manis improvisasi chord G kunci variasi. Terus di sini juga chord manis kunci enak dan merdu tutorial gitar. Kita nggak akan buka. Dan di sini juga belajar rahasia pemanis iringan chord manis ya. Chord manis jadi apa sih chord manis? Ini juga dari Yosef. Mungkin kalian lebih kenalnya Mas Yosef ya, yang chord manis karena sempat booming juga tuh. Tanya hati, pastor dan segala macam. Dan ya chord manis juga akhirnya banyak yang diikutin oleh YouTuber lain seperti ini. Yosef, kayaknya yang Mas Yosef sih yang selalu mengeluarkan istilah-istilah chord manis ya. Tuh ada chord manis, sini ada chord manis juga. Oke, jadi chord manis tuh ada chord manis juga. Jadi mulai dari Mas Yosef akhirnya banyak yang pakai istilah dalam tanda kutip, nggak terlalu banyak juga sih. Ini juga ada chord manis. Ya banyak lah, bisa dibilang banyak lah yang ngomong chord manis itu gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita lihat dari Mas Paul itu dia jadi suasananya itu beda ya. Lebih jazzy gitu ya untuk lagunya. Sebenarnya kan kalau lagu si Dari Mata Jazz ini nggak terlalu jazz, tapi dia itu pop jazz. Tapi gak dibikin sama Mas Paul ini lebih kental lagi suasana si jazznya gitu ya. Oke, nah di sini Mas Yosef Hermanto di channelnya, kalian bisa subscribe juga. Tutorial gitarnya mungkin kalian tertarik ke sana. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada B minor 7, D F2, F2, E minor 9, B minor 7, D F2, F2, G F2. Nah, Jar of Hearts ini yang ya lagu yang itulah ya. Nah, ini kalau misalnya kalian ini ada B minor 7 itu adalah chord yang lebih nuansanya itu lebih jazz ya. Katanya nggak bisa ngomong chord jazz karena B minor 7 itu nggak semerta-merta miliknya jazz gitu. Si genre jazz, tapi ya bisa digunakan juga di genre yang lain. Di sini ada D2, ada E minor 9 juga, ada B minor 7 sama. Terus di sini juga ada G2. Jadi kalau kita simpelkan berarti di sini B minor, D, A, E minor. B minor, D, A, G ya. Jadi seperti itu. Oke, kenapa sih harus B minor 7? Kenapa sih harus ada angka 7 di sini? Kenapa harus ada angka 2 D F2? Kenapa harus ada F2? Kenapa enggak chord biasa aja? Satu contoh lagi. Dari CNC Gitar. Ternyata ini ya pokoknya dari CNC Gitar. Ini dari balonku ya, dia itu chordnya seperti ini. Terus ditambahkan dengan minor dan juga chord 7. Terus di sini Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find. Gak apa-apa, kita bisa pakai ya. Ini contohnya. E minor 7, A minor jadi A minor 7, D minor 7, G-nya G11, setelah itu J. Oke, jadi gitu. D minor 7, G-nya G11, setelah itu J. Nah, mungkin perbandingan yang paling jelas chord manis itu di channel CNC Gitar karena dia memperlihatkan dari yang chord biasanya, terus chord yang biasa, yang basic banget, terus ditambahkan dengan chord minor, terus ditambahkan chord manis. Nah, kalau ke ini chord manis yang digunakan di channel CNC Gitar ini dia ada C mayor 7, A minor 7, D minor 7, G11, C, C7, F, G on F, E minor 7, A minor 7, D minor 7, G11 lagi, terus ke C. Nah, kalau kalian perhatikan si ininya ya, si chordnya itu dia ganti. Di sini C,
masih sama C, di sini C dia ganti ke A minor 7. Di sini G dia tambahin jadi D minor 7 baru ke G. Di sini ada C. Sebenarnya kalau di chord yang basicnya dia langsung ke F, tapi di sini C, C7 ke F. Terus sebelum ke F dia tambahin G on F. Terus di sini diganti G, diganti A minor 7 dan seterusnya. Nah, kita nggak putar satu video dari channel CNC gitar itu full, tapi kita mau ngobrol chord manis ya, lebih tepatnya chord manis. Sebenarnya apa itu chord manis? Jadi kalau kita simpulkan, chord manis itu tidak ada sama sekali di dalam teori musik. Tidak ada sama sekali di dalam teori musik. Ya, berani katakan, dan memang kenyataannya seperti itu. Faktanya tidak ada sama sekali di teori musik. Nah, kenapa bisa muncul chord manis itu dan sebutnya Maus Paul Parthohap ya? Karena chord manis itu memberikan rasa ya. Jadi kalau misalkan kalian minum teh ada yang senengnya tawar sama senengnya manis kan. Nah, kalau misalkan di daerah Jawa Barat itu kalau dikasih teh pasti teh tawar. Nah, kalau di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur kalau KTO nggak salah itu pasti dikasihnya es teh manis gitu. Nah, kan perbedaan yang sebenarnya nggak ada yang salah gitu dan juga tidak ada yang benar. Itu semuanya tergantung selera. Jadi menurut KTO itu chord manis seperti itu. Jadi boleh kalian pakai, boleh kalian enggak. Terus tergantung selera kalian juga. Boleh itu mau pakai atau enggak si gulanya. Yang artinya boleh dipakai si chord manisnya atau enggak. Nah, jadi kalau chord manis yang di CNC ini adalah chord bernuansa jazz dalam bernuansa jazz. Tapi kalau kalian puter si ininya puter sih. Kalau misalkan kalian lihat ya dia mainnya seperti apa. Oke, kita coba lihat. Nah, tapi dia masih menggunakan chordnya C ya. Jadi kalau kita dengar awalnya itu udah kayak groovy jazz gitu. Tapi kalau misalnya kita nyanyinya lebih ngejazz lagi, maksudnya cara nyanyinya lebih masuk ke chordnya, itu bakal lebih enak lagi. Coba kita lihat di chord selanjutnya. Jadi kalau kita mau pakai chord yang bergenre, chord yang masuk dalam lingkungan jazz lah ya, menyebutnya seperti itu. Cara nyanyi sebenarnya harus kita ubah juga. Kalau kita semuanya diubah ke mayor 7, minor 7 dan teman-temannya. Tapi kalau kita lihat di sini, dia menggunakan masih ada chord dasarnya C, terus C7, terus F, nggak diubah ke F mayor 7, terus ini juga ada G on F, gitu ya. Jadi sebenarnya chord manis itu kalau KTO katakan genre lagunya masih sama, atau cara nyanyinya itu masih sama, tidak mengubah cara nyanyi ya. Kalau misalnya di live streaming kan itu KTO justru mengubah cara nyanyi, dan itu udah kemanisan kayaknya, karena udah campur banget. Nah, jadi chord manis itu adalah bagaimana kita memberikan rasa yang berbeda. Ingat ya, rasa yang berbeda. Rasa yang berbeda itu bisa enak, bisa enggak, tergantung seleranya. Misalkan kalau orang klasik nggak suka tuh namanya ditambah-tambahin ya. Karena kan kalau orang klasik itu harus partiturnya tok. Oh, ini kamu harus bacanya ini, not baloknya ini, ya jangan divariesin. Tapi kalau misalkan kita orangnya seperti pop, atau jazz, atau blues, atau misalkan yang rock atau metal, itu kan ada improve, ada bagian improve-nya. Nah, itu bisa tuh masuk di situ chord manis. Jadi ya tergantung, kembali lagi KTO katakan tergantung selera. Nah, kata yang mau bagikan adalah chord manis itu yang biasanya digunakan apa aja sih? Nah, ini KTO bisa bagikan juga di yang nggak nonton live streaming KTO. Biasanya chord manis itu dipakainya di bukan dia jenis chordnya apa, ada Ed, ada sus, ada mayor 7 dan kawan-kawannya, ada mayor 7 ya, ada mayor 9, ada mayor 11, ada mayor 13, terus juga ada, mungkin enter lebih enak kali ya, terus juga ada minor mana ini minor 7, 9, 11, 13 dan kawan-kawannya. Ini add ada 9. Ada yang ngomong add 2 nggak masalah, ada add berapa nih? Add 11, add 13. Sus cuma 2 ya, sus 2 sama sus 4.
Terus mungkin kalian mau pakai chord on ya, chord on atau slash chord ngomongnya, chord on ya. Contohnya seperti ini, pasti kalian udah sering lihat lah. Dan di video tadi juga udah, contohnya seperti itu. Atau mungkin juga dengan jenis chord yang lain, misalkan augmented, aug ya, aug. Terus diminis juga ada 7, 9 dan kawan-kawan. Jadi chord manis yang kalian bisa gunakan ini sebanyak ini. Nah, kembali lagi ke permasalahannya, kan ini kita ngobrol ya, videonya jadi lebih ke arah ngobrol dan sedikit teori. Katanya nggak akan menjelaskan tuh yang sus gimana bentuknya, mayor 7 gimana bentuknya. Udah katanya jelaskan sebagian di live streaming. Jadi kembali lagi, kalau misalkan kalian bikin teh atau bikin kopi, kasih gulanya itu ada yang pas, ada yang kebanyakan, ada yang kedikitan. Nah, jadi kembali lagi gimana kalian meracik si chord-chord itu ditambahkan atau mungkin bisa dikurangin si chordnya sehingga yang dengernya tuh enak. Dan enak itu kembali lagi ya ke selera masing-masing. Tapi kalau misalnya kita berbicara di dunia per-YouTubean atau dunia entertainment lah, aduh jadi kayak pakar aja, enggak lah. Mayoritasnya ngomong enak. Mayoritasnya yang ngomong enak. Jadi kalau kita bisa meracik, terus kita kasih teh, mayoritas orang ngomong enak, nah itu berarti tehnya enak. Atau misalnya kita kasih kopi dengan takaran yang pas, mayoritas ya, yang pas, oh ini enak gitu kan, mayoritas. Kalau misalnya selera kita terlalu pahit atau terlalu manis ya, itu selera kita. Tapi kalau misalnya kita upload ke YouTube atau upload ke ya kemanapun untuk orang konsumsi, nah itu harus raciknya pas. Bagaimana orang itu bisa menikmatinya enak. Mau KTO yang dengar, mau kalian yang dengar, itu masuk-masuk aja gitu. Nah oke, jadi ini yang kalian mau bicarakan tentang chord manis dan asal muasalnya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang chord manis ini. Jadi KTO ingatkan sekali lagi, chord manis bukanlah chord sebuah chord, tapi hanya sebuah istilah yang dipakai oleh pemusik-pemusik di kalangan, mungkin cuma di Indonesia doang, nggak ada yang namanya sweet chord. Katanya udah cari di kalangan pemusik Indonesia, yang artinya itu membuat chord itu lebih bervariasi dan juga memberi rasa ke si lagunya, entah lebih manis, entah lebih sedih, entah lebih riang. Pokoknya itulah tujuannya diadakan chord manis. Oke, jadi begitu saja yang katanya mau sharingkan pada video kali ini. Mungkin di dalam benak kalian ada pertanyaan apa, atau misalkan ada seputar pertanyaan apa tentang gitar, silakan aja langsung komentar di bawah. Kita akan sama-sama cari jawabannya dan mungkin KTO akan membagikan lagi di live streaming KTO. Kira-kira dari mana itu istilahnya? Oke, demikian saja video kita kali ini. Tunggu KTO di video-video selanjutnya. Bye.